Halo semuanya, selamat datang di podcast Ganesha. Perkenalkan, saya Rainu Nanashwara Fani sebagai host dan ya pastinya saya nggak sendiri ya, ditemenin sama perempuan cantik sih sebenarnya. Siapa nih? Perkenalkan, saya Ainun Mutamima, biasa dipanggil Mima. Ya, Kak Mima ini baru menjabat sebagai ketua MPK ya? Betul. Ya, sebelumnya selamat ya Terima Kak atas kasih. jabatan barunya. Yeay. Nih, Kak Mima itu kan MPK ya, musyawarah perwakilan kelas. Nah, mungkin nih bisa jelasin nggak sih kayak MPK secara rincinya tuh ngapain aja sih? Mungkin kan orang-orang pada taunya kayak cuman yang aspirasi doang. Pastinya kan nggak cuman itu ya Kak. Nah, boleh dijelasin nggak sih apa aja gitu loh? Oke, jadi untuk tugas utamanya itu mungkin aspirasi ya. Tapi selain itu juga MPK tugasnya seperti yang kita tahu itu mengawasi jalannya organisasi, suborganisasi, dan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Pekalongan. Oh iya Selain ya. mengawasi juga MPK biasanya menjalani event-event besar. Event besar itu kayak yang menyangkut semua murid gitu. Oh, contohnya yang kayak Pilketos gitu termasuk besar Ya, Kak? Pilketos, Oh iya terus ya. kayak Smaka Expo waktu itu. Oh ya, berarti yang membedakan itu karena kan mereka tuh bilang kayak bukan mereka makanya kayak banyak yang bilang OSIS itu jabatannya lebih rendah daripada MPK. Itu Ya. karena MPK itu mengatur semua ya. Iya, Ah mengawasi. ya paham. Eh Kak Mima ini masuk MPK kenapa sih gitu? Oke, jadi kan dulu SMP tuh aku joinnya OSIS ya. Jadi OSIS iya. jadi emang dari dulu tuh udah suka sama organisasi. Terus SMA ini kok ada MPK gitu, kan udah gabung OSIS nih di SMP. Jadi Ya. aku penasaran MPK tuh kayak gimana sih gitu. Jadi aku pengen mencoba hal baru lah istilahnya. Oh, kami Mas belum menjabat sebagai ketua, dengar-dengar jadi komisi 1 ya. Itu Betul. tugasnya ngapain aja sih, Kak? Komisi 1 kebetulan yang ngurus aspirasi. Oh, Iya. ngurus aspirasi. Selain komisi 1 ada komisi 2, 3 sampai 4. oh sampai 4. Selain komisi itu ada apa lagi? Itu ada namanya BPH, Badan Pengurus Harian, itu ada bendahara, sekretaris, tentu ketua dan wakil juga. Ya, biasanya event MPK tuh apa aja selain Pilketos itu tadi? Yang tadi itu ada Smaka Expo, terus Sebagai expo. guru mendengar. Guru mendengar itu sistemnya kayak menyampaikan aspirasi juga gitu. Terus habis itu apa ya? Pokoknya event-event yang menyangkut banyak orang lah gitu. Biasanya nih, kan MPK tuh katanya menerima aspirasi gitu. Nah, terus kalau misal nih, aspirasi mereka tuh nggak ditanggepin gitu, maksudnya kayak maaf kita belum bisa menjadikan aspirasi mereka tuh sebuah kenyataan. Nah, biasanya orang-orang kayak gitu tuh bakal lapor langsung nggak sih, maksudnya kayak nggak terima karena aspirasinya nggak diterima, terus akhirnya malah menimbulkan masalah di MPK. Pernah nggak sih kayak gitu? Sejauh ini belum pernah sih aku nemuin yang kayak gitu. Mungkin kalau misal nggak ditanggapin, biasanya mereka nyampein lagi di bulan depannya gitu. Oh iya ya. Kalau masalah lain tentang MPK apa Kak kira-kira? Problemnya gitu. Mungkin nggak ada sih selama ini aku jadi anggota MPK. Kayak masalah yang besar banget gitu nggak. Ya. Kak Mima ini kan juga sebagai pelajar juga ya, kelas 11. Nah, itu tuh gimana sih cara Kak Mima kayak membagi waktunya antara sekolah, MPK, sama kegiatan-kegiatan lain gitu kan? Pastinya kan padat ya. Nah, itu gimana sih? Gitu. Caranya mungkin cara yang paling efektif dinikmatin aja ya. Oh iya Karena ding. kan kebetulan juga MPK kayak kumpul rutin juga kan kayak emang nggak sepadat itu ya. Ya mungkin ada kalanya sibuk, ada kalanya enggak. Kalau misalnya lagi sibuk ya gimana ya? Biasanya aku kayak milih mana yang lebih prioritas gitu. Jadi yang lebih penting, yang lebih waktu yang lebih diperlukan untuk dilakukan saat itu ya dilakukan dulu gitu. Kalau yang bisa nanti ya nanti gitu. Oh iya ya. Jadi kayak bikin jadwal lah istilahnya. Oh iya bikin jadwal Ya. gitu ya. Coba dong Kak ceritain kayak a day in my life-nya sebagai anak MPK kalau misal lagi ada event besar-besaran tuh kayak misal Pilketos itu kan pasti sibuk banget tuh. Nah, itu Ya. ceritain dong a day in my life-nya versi anak MPK kalau lagi ada event besar. Oke, jadi misal masih persiapan ya belum hari hanya itu ya berangkat sekolah biasa. Terus mungkin kalau misal ada hal yang perlu dikerjain ya mungkin dispen ya ada. Ya, dispen. Ya, tapi
selama ini jarang sih MPK dispen, biasanya ya sepulang sekolah gitu. Pulang sekolah mungkin 3:30 itu sholat dulu, terus makan, terus habis itu kita ada rapat gitu. Mungkin rapat itu jarang sih sampai maghrib, tapi kalau misalnya lagi sibuk-sibuknya ya sampai maghrib pernah gitu. Sampai habis maghrib juga itu biasanya kalau udah mendekati hari H gitu. Terus habis itu ya pulang sekolah ya seperti biasa beres-beres, ngerjain tugas juga gitu. Terus paginya ya ulangi lagi gitu. Iya. Tapi kalau misalkan udah hari H, biasanya berangkatnya lebih pagi gitu. Kan biasanya sebagai panitia ya. Gitu. Iya. Kan kalau di setiap organisasi baik maupun itu ROIS atau OSIS itu kan pasti ada, kami memang menjalannya pasti ada suka dan dukanya gitu loh. Mungkin waktu sukanya itu karena kayak kesolidaritasnya, rasa keluargaannya, atau kalau misal dukanya itu karena pusing ini eventnya ternyata gagal atau gimana gitu. Kayak boleh ceritain gak sih suka dukanya sebagai anak MPK itu apa aja? Ya persis sih kayak yang kamu ngomongin tadi, rasa kekeluargaan yang aku rasain di MPK tuh kerasa banget. Ya mungkin awalnya aku ngerasa kayak asing banget ya sama lingkungannya. Tapi kayak lama-kelamaan karena kita sering rapat, kita sering kerjasama untuk event, itu kayak kerasa banget emang kekeluargaannya. Itu senengnya di situ. Jadi bukan sekedar temen tapi kayak udah ngerasa kayak keluarga banget gitu loh. Terus untuk dukanya apa ya? Ya mungkin untuk membagi waktu itu aja sih biasanya yang bikin capek, mungkin ya capeknya, pusingnya itu dukanya sih. Tapi balik lagi karena punya banyak temen yang saling support itu jadi kayak tertutup gitu dukanya. Kan ya kalau tadi kan kami mah udah sebutin tuh suka dan dukanya di MPK. Kalau pengalaman paling berkesannya waktu apa tuh kalau boleh tahu? Oh, nggak ada yang secara khusus sih. Mungkin menurutku yang paling berkesan tuh kalau misalnya kita menyiapkan event sampai malam. Itu menurutku berkesan banget sih. Kayak suasananya, terus obrolan-obrolan kita. Kadang kan kalau udah capek tuh kayak obrolannya tuh kayak nggak tahu kenapa kayak lebih asik gitu loh. Tuh, yang paling berkesan itu sih. Oh iya. Kan kemarin MPK baru aja nerima anggota baru ya. Iya. Anggota baru. Nah, kayak pesan apa sih buat adik-adik kelas yang baru nih, yang baru join MPK, buat kayak mereka tuh bisa solid gitu loh, pesan buat mereka? Pesanku ya mungkin mereka bisa jadi anggota yang aktif ya, terus juga nggak membeda-bedakan. Jadi mereka satu organisasi itu kayak ya itu satu organisasi, jadi nggak ada circle gitu dalam organisasi. Aku harapnya gitu, dan aku harap mereka bisa saling memahami satu sama lain sih. Oh iya. Baik, terima kasih Kak Mima atas waktunya, atas ceritanya. Kayaknya kita udah ngobrol banyak juga ya tentang MPK. Nah, kayaknya udah cukup sekian dari kita, Kak Mima dan saya sebagai host Naswa. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. See you. See you. Jangan lupa like, komen ya teman-teman.